Nah, di sini kita masuk ke utang wesel. Kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka pendek, di mana utang ini dibuat dalam perjanjian khusus sebagaimana diatur peraturan hukum yang berlaku. Utang wesel diakui setelah penandatangani wesel atau promise dengan mengkreditkan utang wesel atau wesel bayar, the notice payable, sebesar nilai nominal, ya. Berapa nilai nominalnya berarti tergantung kesepakatan dari transaksinya. Dalam pencatatannya perlu diperhatikan apakah wesel tersebut berbunga, ya, berbunga atau tidak. Di sini untuk menentukan pembayaran yang dipengaruhi oleh posisi bunga. Maka kalau wesel ini berarti ada dua, ada wesel berbunga, ya, disebut interest bearing notice, atau wesel tidak berbunga, non interest bearing notice. Bagaimana pencatatannya? Di sini kita masuk ke wesel berbunga, ya. Contoh, pada tanggal 1 Februari 2018, PT Amirah membeli barang sebesar 50 juta dari PT Fariza dengan menyerahkan promise dengan nilai nominal sebesar 50 juta juga. Dengan bunga 12%, jangka waktu 4 bulan. Jurnal yang dibutuhkan dari transaksi ini adalah 1 Februari 2018, itu saat pembelian, ya, saat membeli dan saat mengeluarkan wesel itu juga. Itu persediaan, ya, persediaan barang dagang, terus kreditnya itu wesel bayar 50 juta. Nah, pada saat pelunasan itu kan dilunasi 4 bulan, ya, 4 bulan. Nah, 1 Juni berarti saat pelunasan. Terus di situ berarti wesel bayar pada pendapatan bunga juga ditambahkan 2 juta pada kas 52 juta, ya. Nah, kita masuk ke wesel yang tidak berbunga. Contoh, pada tanggal 1 Februari 2018, PT Amirah membeli barang dari PT Fariza dengan menyerahkan promise dengan nilai nominal sebesar 52 juta dengan tanpa bunga. Jangka waktu 4 bulan. Jurnal yang dibutuhkan sebagai berikut. Nah, 1 Februari 2018 saat pembelian, ya, itu persediaan barang dagang 52 juta, terus wesel bayarnya 52 juta juga. Pada tanggal 1 Juni saat pelunasan utang wesel, itu wesel bayar 52 juta terhadap kas 52. Nah, kalau wesel tidak berbunga itu biasanya diterbitkan di atas nilai nominal utang, ya. Dia diterbitkan di atas nilai nominal utang. Kalau pembeliannya 50 juta, mungkin weselnya yang tanpa bunga langsung diterbitkan 52 juta atau berapa nilai kesepakatan. Yang jelas kalau wesel tidak berbunga itu biasanya diterbitkan di atas nilai nominal utang. Di sini ada penjelasan lain juga. Jika dari awal 1 Februari 2016 sudah diperhitungkan diskon faktor 12% pada nilai tersebut, maka ayat jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 1 Februari 2018 itu persediaan barang dagang 50 juta, diskon on notice payable atau diskon dari wesel bayar 2 juta pada wesel bayar, ya. Nah, terus pada saat pelunasan tanggal 1 Juni 2018 itu wesel bayar 52 juta pada kas 52 juta. Nah, ini di sini kalau dari awal dia sudah diakui adanya diskon faktor 12% pada nilai tersebut. Nah, di sini kita masuk ke utang jangka panjang yang akan jatuh tempo. Nah, ini juga menjadi utang lancar, ya. Kenapa? Karena utang jangka panjangnya itu akan dibayar dalam tahun atau periode akuntansi. Nah, utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dari periode masa lalu ke periode berjalan yang akan dilunasi dengan kas
piutang atau aktiva lancar lainnya dimasukkan dalam kategori utang jangka pendek. Pengakuan atau peralihan utang jangka panjang ke dalam utang jangka pendek dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan pendekatan memorandum saja dengan tanpa menjurnal, atau dengan cara kedua melalui jurnal dengan menjurnal debit utang jangka panjang, ya, long term liabilities, dan mengkreditkan utang jangka pendek. Nah, itu berarti untuk penjelasan utang jangka panjang yang akan jatuh tempo. Nah, di sini ada dua metode pendekatan. Yang pertama dengan memorandum, tidak perlu melakukan penjurnalan. Terus yang kedua, menjurnalkan debit utang jangka panjangnya dan dikreditkan utang jangka pendek. Nah, masuk kita ke hutang dividen. Utang dividen diakui pada saat pengumuman dividen oleh RPS, ya, Rapat Umum Pemegang Saham, dan terutang sampai tanggal pembayaran. Biasanya dari tanggal pengumuman sampai tanggal pembayaran itu tidak lebih dari 1 periode akuntansi. Pada saat pengumuman itu mencatatkan debit dividen atau laba ditahan dan mengkreditkan akun utang dividen. Nah, itu kalau di penjelasan utang dividen. Biaya yang harus dibayar, biaya yang belum dilakukan pembayaran sampai akhir periode tetapi sudah dimasukkan ke dalam biaya atau beban tahun berjalan, tergolong ke dalam biaya yang masih harus dibayar. Pengakuan biaya yang masih harus dibayar dilakukan saat penutupan buku dengan menjurnalkan debit, beban atau expense, dan mengkreditkan utang biaya atau accrued expense, ya. Nah, di sini kalau ada biaya yang masih harus dibayar, ini untuk mencatatkan di neraca. Terus pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka juga diakui sebagai utang karena belum ada jasa yang dikerjakan atau pendapatan yang belum diakui di tahun ini. Nah, pendapatannya berarti mungkin di tahun yang akan datang. Di sini kita jelaskan pendapatan diterima di muka atau unread revenue merupakan penghasilan yang diterima namun belum merupakan pendapatan tahun atau periode berjalan, atau penghasilan yang belum diterima namun belum menyerahkan atau melakukan pekerjaan barang atau jasa yang merupakan belum menjadi hak sepenuhnya karena ada kewajiban yang belum dilakukan. Pencatatannya dengan mengkreditkan pendapatan diterima di muka, ya. Nah, ini kalau untuk pendapatan diterima di muka. Nah, di sini ada dana yang dikumpulkan untuk pihak ketiga. Dana yang dikumpulkan untuk pihak ketiga yang timbul karena perusahaan memungut kas dari pihak tertentu, misalnya pegawai atau pelanggan, atas nama pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini biasanya pemerintah, ya. Misalkan gaji karyawan per 31 Januari 2011 sebesar 1.200.000. Dipotong pajak penghasilan Rp180.000, maka ayat jurnalnya sebagai berikut. Tanggal 31 Januari 2011 itu salaries and wage expense, ya. Itu beban gaji atau upah 1.200.000 pada kas 1.020.000. Terus di situ ada pajak penghasilan 180.000, ya. Nah, di dalam penjualan misalnya, penjualan barang per 12 Mei 2011 sebesar 3 juta, PPN-nya 10%. Maka ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. 12 Mei 2011 itu piutang, ya, piutang dagang 3.300.000. Pada penjualan 3 juta, terus pajak pertambahan nilai atau pajak keluaran itu 180.000. Nah, itu, ya. Nah, utang pajak penghasilan. Di sini utang pajak penghasilan atau income tax payable adalah pajak penghasilan badan yang belum dibayarkan sebagai bagian periode berjalan.
pengakuan utang pajak penghasilan umumnya pada akhir periode akuntansi melalui jurnal penyesuaian dengan mencatatkan debit akun beban pajak penghasilan atau income tax expense dan kredit akun utang pajak penghasilan atau income tax payable. Nah, misalnya besaran pajak penghasilan badan untuk tahun 2011 dari PT Amirah adalah 12 juta, telah dibayarkan sebesar 7 juta, maka jurnal penyesuaiannya adalah pada tanggal 31 Desember 2011 itu pajak penghasilan itu beban pajak penghasilan 5 juta pada utang pajak penghasilan 5 juta. Nah, gitu ya. Uang muka dari pembeli. Uang muka dari pembeli atau down payment adalah pembayaran di muka dari customer untuk barang-barang atau jasa yang dipesan. Uang muka dari pemesan atau down payment from customer di sebelah kredit, misalnya PT Amirah pada tanggal 12 Mei 2012 menerima pesanan barang dari PT asal dengan menerima uang muka 2 juta, maka ayat jurnalnya tanggal 12 Mei 2011 kas 2 juta, down payment from customer itu 2 juta ya. Kas dari uang muka dari customer. Ketika pesanan diserahkan, maka PT Amirah mendebet akun uang muka dari pemesan sebesar uang muka yang diterima.